Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan sore menjelang berbuka, ibarat kata ngabuburit begitu. Maka kita menggunakan kesempatan yang ada di sela-sela aktivitas kita untuk mempelajari karya dari seorang ulama yang insyaallah ta'ala telah kita dengar namanya, telah kita ketahui bagaimana perjuangannya di dalam Islam sehingga mampu untuk bisa berdakwah, menghasilkan dakwah yang sangat baik sekali, dakwah yang sangat baik, yang dimana beliau rahimahullah ta'ala kita kenal dengan julukan sebagai Al-Imam Al-Mujaddid. Al-Imam Al-Mujaddid maksudnya adalah beliau adalah seorang imam yang memiliki visi sebagai pembaharu dalam Islam. Maksudnya adalah bukan memperbarui ajaran agama Islam, akan tetapi membuat agama Islam ini menjadi agama yang benar-benar sebagaimana apa yang telah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan, dikembalikan kepada keadaan semula. Seperti itu. Jadi pembaharu di sini adalah yang dulunya Islam ini rusak lalu diperbaiki. Yang tadinya ibadah-ibadah digerogoti oleh kesyirikan diperbaiki. Ini beliau bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Di antara kitab beliau yang kita kenal itu adalah kitab Ushul Tsalatshah yang sudah kita pelajari, yang sudah antum pelajari, kitab Ushul Tsalatshah, kitab Tauhid, dan yang sedang berjalan ini adalah kitab Ushul Sittah, yang sedang berjalan kitab Ushul Sittah itu karya beliau, karya beliau. Dan sekarang selama Ramadan ini insyaallah ta'ala kita akan membaca salah satu karya beliau yang apik dalam bidang ulumul Quran yang berjudul Fadailul Quran, keutamaan Al-Quranul Karim. Insyaallah kitabnya sudah antum pegang Keutamaan Al-Quranul Karim yang isinya bagus sekali. Tidaklah di dalam kitab ini kecuali di dalamnya hanya ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pendapat manusia di dalamnya, tidak ada pendapat syekh di dalamnya, tapi beliau benar-benar sebagaimana kita mengetahui dalam pembahasan atau metode penulisan kitab Tauhid. Ya di situ ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada atsar, seperti itu. Kurang lebih inilah sistematika metode yang ada penulisan pada kitab Fadailul Quran.
Dan dalam kitab ini ada sekitar 18 bab. Sekitar ada 18 bab. Maka kita berusaha untuk membaca satu hari setidaknya satu bab gitu ya. Ada 18 bab, satu hari satu bab. Insya Allah kita ada berapa pertemuan berarti? Ada 15 kali lah. Ya, ada 15 kali pertemuan begitu. Maka kita akan membaca satu hari setidaknya satu bab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan hati untuk menerima Islam, untuk mendapatkan hidayah dan juga menjalankan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tak kalah pentingnya pula adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita buka pada halaman yang ke-21 ya, halaman 21 bagi yang pegang kitabnya ya. Fadol Mbah Kusna butuh Mbah? Oh boleh. Mbah Sinten? Mbah Dahlan butuh niki Mbah Dahlan. Oh nggih, masyaallah. Ya nanti di situ alhamdulillah itu sudah gondrong semua itu. Ini udah gondrong semua, nggak gundul. Jadi kita nanti tinggal menuliskan artinya saja di di bawahnya ya. Kita di bawahnya tinggal tuliskan saja seperti itu ya. Ya, buatan gundul nih Mbak. Niki gondrong Mbak. Nggih. Cuman memang ini adalah fotokopian ya, dari cetak PDF begitu, karena untuk mencari yang aslinya kami kesulitan ya. Baik, kita buka halaman 21. Pelan-pelan saja ya. Halaman 21. Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab-kitab beliau, dalam risalah-risalah beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di sini tentu beliau memulainya ini dalam rangka mencontoh kitabullah Al-Qur'anul Karim. Memulainya dengan apa? Dimulai dengan bismillah ya. Kemudian dalam risalah-risalah yang ditulis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya melalui perantara para sekretaris beliau, risalah tersebut dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Surat menyurat dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengarang kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, menulis sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dan tujuannya juga yang kedua adalah dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna huruf ba di situ bismi ya, dengan menyebut nama Allah bismillah, kan ada huruf ba-nya ya, bi begitu. Itu maksudnya adalah dengan memohon pertolongan ya. Artinya kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan yang namanya keberkahan ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap yang kita lakukan ya. Adapun Allahu ya, bismillah, di situ ada lafaz jalallah ya. Di situ ada lafaz jalallah. Itu adalah di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang luhur, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini adalah asalnya katanya adalah al-ilah, ya ilahun ya. Ilah maksudnya adalah sesembahan.
Maksudnya adalah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Siapa itu? Yaitu Allah. Ya, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah ini, Allah. Ya, seperti itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dalam kalimat ini. Ada dua sifat setidaknya, yaitu dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya ini sama maknanya, yaitu yang maha pengasih, sama yang memberikan rahmat, yang maha memberikan rahmat, kasih sayang. Cuman perbedaan di antara keduanya, Ar-Rahman ini adalah apa? Kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa? Luas. Yang sifatnya luas. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah berikan rahmat. Baik yang mukmin, yang kafir, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah berikan rahmat, berikan kasih sayang. Adapun Ar-Rahim, perbedaannya dengan Ar-Rahman adalah Ar-Rahim itu kasih sayang yang sifatnya apa? Khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk orang-orang beriman. Itu makna dari kata apa? Ar-Rahim. Ya. Maka sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan keutamaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya orang-orang yang beriman. Baik, di sini beliau rahimahullah ta'ala memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam rangka untuk mencontoh, kemudian dalam rangka untuk tabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tabaruk maksudnya adalah mengambil berkah, ngalap berkah dengan ismi, dengan isim, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa bihi nasta'inu wa alaihi natawakkalu. Wa bihi, dan bihi dengannya, nasta'inu kita meminta apa? Meminta pertolongan. Ya. Dikarenakan hanya kepada Allah lah Subhanahu wa ta'ala kita meminta pertolongan. Dan kalaulah bukan karena Allah yang menolong kita, siapa lagi? Kita tidak punya apa-apa. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat yang sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka seakan-akan Syekh di sini ketika akan menulis itu menunjukkan kepada kita itu harus apa? Meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan kita. Baik itu dalam menulis, belajar, bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Wa bihi nasta'in, dan dengannya lah, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Atau yang kedua, wabihi di sini bisa juga maknanya adalah dan dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa tersampaikan hajat kita, yaitu berupa penulisan kitab ini dan juga mempelajarinya. Wallahu a'lamu bishawab. Wa alaihi natawakkalu, dan atasnya lah kita bertawakal. Maksudnya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal itu adalah ibadah hati tadi, ya, meminta pertolongan dan juga tawakal ini adalah ibadahnya hati. Isti'anah
meminta pertolongan, kemudian tawakal. Ini adalah ibadah hati. Wa alaihi natawakkalu, dan atasnya lah kita bertawakal. Tawakal kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan apa-apa yang kita dapatkan dan apa-apa yang tidak kita dapatkan. Manusia itu mereka hanyalah mampu berusaha. Selebihnya adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menggantungkan kita bertawakal, menggantungkan segala urusan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin, dan semoga salawat Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan salawatnya Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah pujiannya Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya alaihi salatu wassalam, yang dimana pujian ini disampaikan di malaikat-malaikat yang terdekat. Ini menunjukkan tentang keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi dan Rasul yang terakhir namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Adnani, yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyebarkan risalah yang terakhir, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengemban risalah itu, yang kemudian menyebarkannya. Dan makna dari kata Muhammad itu sendiri ini merupakan pujian yang berkali lipat, pujian yang double begitu, berkali lipat. Yang dimana beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan nama dengan nama Muhammad, diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib. Yang ketika itu tidak ada seorang pun yang diberi nama Muhammad. Jadi ibarat kata nama Muhammad di zaman itu gharib sekali, asing. Dan maknanya bagus. Maknanya adalah orang yang senantiasa terus dipuji. Manusia banyak memujinya. Maka Muhammad di sini adalah pujiannya pujian yang sifatnya double, berlebih-lebih begitu. Ini Masya Allah. Adapun di zaman kita sekarang nama Muhammad ini walhamdulillah familiar. Banyak. Bahkan kalau kita lihat berdasarkan sensus di Inggris di sensus yang terbanyak berkaitan dengan nama itu justru namanya nama Muhammad. Walhamdulillah. Eropa insya Allah sebentar lagi jadi benua Islam karena banyak para imigran kaum muslimin yang datang ke sana dan seterusnya. Ini satu sisi Masya Allah menyebarkan Islam di benua Eropa, terutama di Inggris, dan di antara nama yang paling banyak ada nama Muhammad. Awalnya Muhammad begitu. Walhamdulillah ta'ala. Wa alihi, dan semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarganya. Siapa keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bisa bermakna secara umum dan secara khusus. Secara umum maksudnya adalah umat Islam. Itu adalah keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara umum begitu. Wa alihi. Adapun secara khusus maksudnya adalah keluarga beliau dalam lingkup Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Termasuk juga adalah ummahatul mukminin,
Termasuk juga adalah maula beliau sallallahu alaihi wasallam. Maula itu maksudnya adalah para mantan budak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasahbihi, dan para sahabatnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau, lalu meninggal di atas iman tersebut. Ya, ketemu, beriman, dan wafat dalam keimanan. Ini namanya adalah sahabat. Maka kebalikan maksudnya kalau ya tidak bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam tapi dia beriman dan dia meninggal di atas iman, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Siapa contohnya? Najasyi ya, itu kan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sempat untuk bertemu. Ada yang bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata dia murtad. Nah, dia murtad. Seperti siapa? Seorang sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ya, dia murtad. Ya, orang ini murtad dikarenakan melihat bagaimana Habasyah peradaban Habasyah waktu itu. Dia terpesona, dia terpana dengan keadaan Habasyah, lalu dia murtad. Maka orang ini tidak dikategorikan sebagai sahabat, tidak. Ya. Semoga salawat ya Allah Subhanahu wa taala atas nabinya, keluarganya dan para sahabatnya wasallam, dan juga semoga salam atas mereka ya. Nah, ini beliau mulai mukadimahnya. Lalu masuk halaman berikutnya 23 ya, bab yang pertama. Ya, bab yang pertama. Ya. Bab yang pertama. Nah, ini itu gimana tuh bacanya kira-kira itu? Kok double-double itu harokatnya? Itu boleh dibaca dengan babun. Ya. Kalau mau dibaca babun, maka babun fadailu, begitu. Boleh juga cara baca yang kedua, babu fadaili. Seperti itu maksudnya, ya. Babu fadaili tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Bab tentang apa? Fadail, keutamaan. Tilawah maksudnya adalah membaca Al-Qur'an ya. Wa ta'allumihi, wa dan ta'allum itu mempelajari, hi domir hanya itu kembali ke mana? Kepada Al-Qur'an. Dan mempelajari Al-Quran, wa ta'limihi, dan apa? Mengajarkannya. Jadi bab pertama ini ada tentang keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Ini Masya Allah. Wa qaulullahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman. Ya, boleh dibaca wa qaulullahi, ya, boleh dibaca wa qaulillahi karena atau pada sebelumnya. Ya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'i, mengangkat, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, minkum, di antara kalian, walladzina, dan orang-orang yang utul ilma, mencari ilmu,
atau menuntut ilmu, ya, darajatin, dengan mengangkat derajat, ya. Beberapa derajat, darajatin, beberapa derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, ya, beberapa derajat. Di surat apa itu? Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ini, ya, ayat ini tentu menjadi keutamaan secara umum bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu, apapun ilmu yang dicari. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari apanya? Objek tersebut. Kalau yang dipelajari objeknya adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas ilmu itu menjadi ilmu yang mulia karena mempelajari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Kalau objeknya itu adalah berupa Al-Quran, ya, di mana Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman-Nya yang mulia, maka jelas, ya, tentang keistimewaan ilmu tersebut dan seterusnya. Jadi kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari apanya? Dari objek yang dipelajarinya. Berarti kalau begitu, ada ilmu yang dia tidak mulia. Iya, ada ilmu yang sia-sia, ada. Dikarenakan objek yang dipelajarinya juga objek yang ini kayaknya gak ada manfaatnya begitu. Kalau dipelajari gitu, ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang apa? Gak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang itu yang gak ada manfaatnya sama sekali. Gak ada manfaatnya, itu ada. Tidak ada manfaat untuk dunia, ya, dan juga tidak ada manfaat untuk akhirat. Rugi orang yang mempelajarinya, rugi. Buat dunia nggak kepake, ya, buat akhirat apalagi, ya, gitu. Maka tentu orang-orang yang beriman berbeda. Orang-orang yang beriman mereka senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat. Sehingga doanya orang-orang yang beriman sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Minta ilmu yang bermanfaat biar terpakai, biar berkah hidup kita dengan ilmu yang bermanfaat tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Inilah yang sering saya sampaikan, kalau derajat kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tipsnya adalah apa? Jadi orang yang beriman, jadi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang profesi kita, jabatan kita, latar belakang atau status sosial kita. Enggak. Derajat di sini adalah derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan derajat di sisi apa? Manusia. Kalau di sisi manusia, mereka akan menganggap derajat yang tinggi adalah dia mungkin jadi tokoh tertentu dalam dunia politik atau dalam dunia militer atau dalam dunia macam-macam. Ya. Bukan itu yang dimaksud dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bukan itu. Jadi derajat di sini ada derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, Allah angkat derajatnya. Kebalikannya, orang yang kufur kepada Allah,
Orang yang tidak beriman kepada Allah, maka derajatnya bagaimana? Diturunkan. Kalau diturunkan itu masih halus. Diapain namanya? Dijeglong kayak gitu ya. Benar-benar terperosok. Itu orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkar pada Allah dan ingkar pada Rasulnya alaihi salatu wassalam serta hari akhir, ya. Dan orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang berilmu diangkat juga derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hendaklah kita menjadi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Tanamkan itu kepada keluarga kita, tanamkan itu kepada anak-anak kita, ya. Tanamkan kepada mereka, Bapak itu nggak butuh kamu jadi A, B, C, D. Yang penting kamu adalah menjadi orang yang beriman, orang yang berilmu. Insya Allah, Allah buka jalannya, Allah buka dunia mereka, Allah buka jalan kepada kebaikan-kebaikan. Asal apa? Tadi tipsnya. Jadi orang yang beriman, jadi orang yang berilmu. Apapun kelak nanti profesi mereka itu kita nggak tahu kan gitu. Ya, kadang banyak orang yang salah, bukan salah jurusan gitu ya. Sekolahnya apa, kerjanya apa, begitu. Itu seperti itu, ya. Kadang sekolahnya misalnya dia adalah teknik begitu, ternyata kerjaannya jauh dari masalah teknik. Yang kita nggak paham, ya, tentang bagaimana profesi kita. Artinya adalah iman dan ilmu ini menjadi seperti dua sayap burung yang harus beriringan, yang harus dikepakkan secara bersama-sama. Ya wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Makana li basyarin", tidak pantas bagi manusia. Makana li basyarin, tidak pantas bagi basyarin manusia, an yutiyahullahu, yang Allah berikan kepadanya al-kitab, kitab, wal hukma, dan hikmah, wa nubuwata, dan nubuwah, thumma, kemudian, yaqulu, dia berkata, linnasi, kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, kunu, hendaklah kalian, ibadan li, menjadi penyembah-penyembahku, min dunillah, bukan menjadi penyembahnya Allah. Jadi nggak pantas manusia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Al-Quran, kemudian hikmah dan nubuwah, dia mengatakan pada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, jangan menjadi penyembah-penyembahnya Allah. Gak pantas kalimat kayak begitu itu. Walakin, akan tetapi, artinya adalah kalimat yang pantas bagi orang yang telah diberikan Alkitab, hikmah dan nubuwah. Apa itu kalimat yang pantas? Mengatakan kepada manusia, kunu rabbaniyin, hendaklah kalian rabbaniyin, menjadi orang-orang rabbani. Ya, maksudnya adalah rabbaniyin di sini orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara pasrah dan tunduk. Walakin kunu rabbaniyin, ya, akan tetapi ya, yang harus dikatakan adalah hendaklah kalian menjadi orang-orang yang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bima kuntum, karena kalian, tu'allimunal kitaba, mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum, dan karena kalian tadrusun, tetap mempelajari Alkitab. Ya.
Ini seharusnya yang dikatakan atau sampaikan oleh orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian orang-orang yang robbani. Kenapa? Ya karena kalian mengajarkan Al-Qur'anul Karim, kalian mempelajari Al-Qur'anul Karim seperti itu. Nah, ini di surat Ali Imran ayat 79 ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahiru, orang yang mahir, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Al-mahiru bil Qur'an adalah orang yang dia membaca Al-Qur'anul Karim secara baik, secara bagus. Tilawatul hasan, dia membacanya baik, bagus, tartil, ya, tajwidnya, makharijul hurufnya, ya, sesuai dengan tempat keluarnya huruf, itu sesuai begitu. Ini yang dimaksud dengan al-mahiru bil Qur'an. Ya, al-mahir bil Qur'an, orang yang mahir dengan Al-Qur'an, membacanya bagus, suaranya enak didengar, ya, dia ngerti tempat keluar huruf-huruf seperti itu ya. Dia membaca Al-Qur'anul Karim, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Qur'an itu ma'a, bersama. Bersama siapa? Safaratil kiramil bararah. Ya, ini adalah malaikat ya yang senantiasa ada bersama dengan para pembaca Al-Qur'anul Karim yang mahir tadi. Yang disebutkan bahwasanya safaratul kiramil bararah ini dia akan mendekatkan dirinya, mulutnya akan mendekatkan akan didekatkan dengan mulut seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Saking mulianya, ya, saking mulianya orang yang membaca Al-Qur'anul Karim secara lancar, baik, benar, seperti itu. Ya, ini adalah keutamaan bagi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Walladzina, dan orang-orang yang yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa yata'ta'u fihi, dan terbata-bata. Wa yata'ta' maksudnya adalah dan terbata-bata, fihi, di dalamnya. Maksudnya apa? Di dalam atau ketika membaca Al-Qur'an. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syaqun lahu ajran, dan dia ya syaqun, mengalami syaqun, kesulitan, kesusahan, kesukaran dalam membaca Al-Qur'an. Bahasa gampangnya kita, orang yang bagaimana baca Qur'annya? Geratul-geratul. Bahasa gampangnya begitu. Ya. Buat orang ini lahu, bagi dia ajron, 2 pahala. Pahala apanya 2 ini? Pahala kesungguhan dia dan pahala membaca Al-Qur'annya. Ini Masya Allah. Buat orang yang lancar dapat pahala ma'a safaratul kiramil bararah. Buat orang yang yatata'u, yang terbata-bata, geratul-geratul dalam baca Al-Qur'an, juga mendapatkan pahala. Ini Masya Allah. Sehingga tidak layak, ya, sebenarnya bagi kita enggak layak untuk tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, kita lanjutkan. Walil Bukhari, dari Al-Bukhari,
An Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian. Siapa orang-orang yang terbaik? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Masya Allah. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana, orang yang mempelajari, ta'allama, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini Masya Allah keutamaan orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Keutamaannya ini menjadi apa? Menjadi orang yang terbaik. Ya. Karena tadi kenapa kok jadi orang yang terbaik? Karena ilmu yang dipelajari dan yang diajarkan adalah itu tadi, objeknya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Masya Allah. Wali muslimin, dan diriwayatkan oleh Muslim, maksudnya Imam Muslim ya. An Abi Umamah, dari siapa? Dari Abu Umamah. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu, karena Al-Qur'an, ya'ti, akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Untuk siapa? Li ashabihi, untuk orang yang membacanya. Di sini menggunakan kata ashab, sahabat. Jadi seakan-akan yang namanya sahabat itu kan tidak pernah lepas. Ya. Kalau kita punya teman, kalau kita punya sahabat, kita mendefinisikan sahabat itu gimana toh? Orang yang benar-benar ngerti keadaan kita, teman kita baik, dekat kan gitu ya. Sehingga kita bilangnya sohib gitu ya. Nah, ini sohib saya ini sohib aneh ini kan gitu. Maka di sini ini menggunakan lafaz sahabat menunjukkan kedekatannya orang tersebut dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti itu. Sehingga Al-Qur'anul Karim menjadi syafi'an buat dia di hari kiamat. Sehingga tidaklah yang dimaksudkan adalah orang yang sekadar ngebaca Al-Qur'an, habis itu selesai. Cuma baca Al-Qur'an sekian ayat, habis itu selesai, nggak pernah dia baca lagi. Ya, seperti itu. Bukan itu. Itu tidak menjadi ashab. Ya, tidak menjadi ashab. Ya. Maka ini menarik di sini ya, menggunakan kalimat li ashabihi, untuk sahabatnya, yaitu orang yang senantiasa tidak lepas dengan Al-Qur'anul Karim, tidak lepas dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ini Masya Allah. Baik, lalu Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u az-Zahrawaini, bacalah oleh kalian az-Zahrawaini. Yani apa al-Zahrawaini? Az-Zahrawaini, apa ini az-Zahrawaini? Dua Zahrawaini ini yaitu Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya. Apa yang dimaksud dengan az-Zahrawaini? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, ya, dikarenakan linurihima, adanya cahaya
dan juga hidayah dan keagungan di dalam kedua surat tersebut, sehingga disemasukkan dengan Az-Zahrawaini. Jadi dua surat ini, surat Al-Baqarah sama surat Al-Imran, itu surat yang bisa mendatangkan atau membuat seseorang itu memiliki cahaya. Ya, maksudnya adalah berkaitan dengan masalah Al-Qur'anul Karim, dan juga ada petunjuk di dalam surat itu tersebut, sehingga orang itu mendapatkan hidayah dan juga agungnya ya surat itu. Ini Az-Zahrawaini maksudnya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya. Fa innahuma, maka sesungguhnya huma keduanya. Kembali ke mana berarti ini? Al-Baqarah sama Ali Imran. Maka sesungguhnya keduanya, Al-Baqarah sama Ali Imran ini, yatiyani yaumal qiyamah, akan datang keduanya itu di hari kiamat. Ka'annahuma, seperti apa? Ghomamatani, seperti dua awan. Ya, seperti dua awan. Tentu maksudnya adalah menaungi orang yang membacanya. Ya. Keduanya ini akan datang dari kiamat, ka'annahuma, seperti ghomamatani, dua awan. Au ka'annahuma ghayayatani, atau keduanya itu seperti naungan, dua naungan. Ya. Au ka'annahuma, atau keduanya itu seperti firqani min tairin sawafa, seperti dua gumpalan ya, atau dua bentangan dari burung yang membentangkan sayapnya. Min dari toirin, burung sawafa yang membentangkan sayapnya. Burung kalau dia ngebentangin sayapnya, ya kan, itu bisa menaungi seseorang. Jadinya teduh begitu maksudnya. Orang yang dinaungi awan, dinaungi oleh sesuatu, itu kan jadinya apa? Teduh dia. Nah, inilah keutamaan orang yang membaca. Menariknya di sini dalam hadis ini lafalnya ada apa? Iqra'ul Qur'an, kemudian Iqra'u Az-Zahrawaini. Tidak secara khusus ya menggunakan lafaz Hafizul Qur'an, Hafizuz Zahrawaini, tapi secara umum yaitu dengan membaca. Dengan membaca secara baik dengan membaca teksnya ataupun membaca secara hafalan, masing-masing memiliki keutamaan ya. Karena dengan hafalan juga disebut dengan apa? Membaca. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu yang pertama, bukankah malaikat Jibril memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Iqra, bacalah. Kan gitu ya? Apakah di situ ada kitab yang dibaca? Jawabannya apa? Kan nggak ada. Yang ada apa? Malaikat Jibril mengucapkan lalu diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, yang dimaksud dengan membaca di sini tidak semata-mata ini ada kitabnya lalu dibaca. Tapi bisa yang dimaksud dengan membaca adalah dengan secara apa? Hafalan. Jadi menggunakan kalimat iqra'u ini secara umum ya, secara umum ya, mencakup membaca dengan teks dan membaca melalui hafalan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi keduanya ini akan datang di hari kiamat ya, seperti awan, seperti naungan, atau seperti bentangan ya, dua sayap burung ya. Yuhajjani li sahibihima, yang keduanya ini akan apa? Yuhajjani, yang akan menutupi li sahibihima,
menutupi orang-orang yang membacanya. Disebutkan dalam Fathul Bari, ay tudafi'ani al-jahimi wa az-zabaniyah. Keduanya ini akan menjadi pelindung bagi orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, menjadi pelindung dari apa? Dari malaikat al-jahim dan malaikat zabaniyah. Yaitu mereka berdua adalah malaikat azab, ya. Malaikat jahim dan malaikat zabaniyah. Nah, keduanya ini melindungi sahibnya itu, melindungi orang yang membaca. Ini Masya Allah. Lalu ikra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun, maka sesungguhnya orang yang membaca Al-Baqarah, fa inna akhdaha, dia mengambil barakah. Orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dia mengambil apa? Mengambil barakah. Wa tarakaha hasratun, dan yang tarakaha meninggalkannya, meninggalkan surat Al-Baqarah, enggak ngebacanya, ya. Menjadi apa? Hasratun, penyesalan. Ya, menjadi menyesal. Orang yang meninggalkannya menyesal. Adapun orang yang mengambilnya adalah orang yang bagaimana? Mendapatkan berkah. Wala tastati'uha al-baqalah, wala, dan tidak tastati'uha, mampu menguasainya, al-baqalah, orang-orang yang batil, ya. Orang yang membaca Quran, membaca surat Al-Baqarah, dia mendapatkan berkah, dan orang-orang batil itu nggak bisa ngeganggu dia. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, maksudnya adalah, ya, anal batolata as-saharah, kebatilan para siapa? Penyihir. Kebatilan para penyihir. Makanya diantara kita meruqyah rumah itu adalah dengan membaca apa? Surat Al-Baqarah. Kalau bisa dibaca sekali duduk. Ya, 2 juz setengah itu atau 2 juz lebih itu dibaca sekaligus, ya, untuk melindungi rumah dari kejelekan-kejelekan. Ya, seperti itu dalam suatu riwayat disebutkan demikian. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan tidak akan mampir atau tidak akan datang ke rumahnya itu selama 3 hari begitu. Kenapa Ustaz, kalau hari keempat gimana? Ya baca lagi. Ya, intinya adalah rumah yang kosong dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu rawan. Ya, rawan untuk diganggu oleh setan. Maka perbanyak di rumah itu, perbanyak baca Quran, ya, perbanyak sholat sunnah, zikir, seperti itu. Maka secara tidak langsung apa yang kita lakukan itu menjadi ruqyah, ya, menjadi pagar. Kalau mbah-mbah zaman dulu bilang, rumah ini sudah dipagari sama mbah gitu. Kan dulu gitu ya mbah-mbah kita, pakai jampe-jampe secara khusus. Nah, kita magarinya sekarang dengan apa? Tadi baca Quran, sholat sunnah, zikir, ya. Baik. Walahu, dan baginya, maksudnya dari Imam Muslim juga, oleh Imam Muslim juga. An Nawas, dari Nawas ibn Sam'an, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta, didatangkan, bil Quran, dengan Al-Quran, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa ahlihi, dan juga ahlinya, maksudnya orang yang membaca Al-Quran. Alladzina kanu ya'maluna bihi, orang-orang yang mereka mengamalkan dengannya, mengamalkan Al-Quranul Karim. Didatangkan Al-Quran pada hari kiamat, ya,
dan juga para orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Yaqdumuhu mereka didahului dengan apa? Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, menjadi dua surat ini menjadi keutamaan buat orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Disebutkan di sini wa daraba lahuma, menggambarkan keduanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keduanya seperti salah satu amsalin, ya, dengan 3 perumpamaan. Ya. Manasituhunna ba'd, kata perawi, yang aku tidak pernah lupa setelahnya. Jadi perawi di sini An-Nawas ibn Sam'an, ketika dia telah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memberikan permisalan dengan 3 hal, maka perawi ini tidak pernah melupakannya begitu. Ini menunjukkan saking melekatnya ilmu yang ada pada mereka. Ya, saking melekatnya ilmu yang diterima oleh mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu amsal? Ya, salah satu amsalnya 3 perumpamaannya qala ka'annahuma, keduanya itu surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran seperti apa? Ghammamatani, seperti 2 awan. Atau zullatani saudawani, ya, seperti 2 naungan yang hitam. Bainahuma syarqun, di antara keduanya ada cahaya. Ya. Atau ka'annahuma firqani, atau keduanya seperti bentangan sayap min toirin sawafa, ya, dari sayap burung yang terbentang begitu. Yuhajjani an sahibihima, yang keduanya ini menaungi, ya, orang yang membacanya, membacanya, ya, kemudian menghafalnya, seperti itu. Ini sehingga surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, bahasa gampangnya kita ini, dia akan menjadi naungan di hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya, mengamalkannya. Ya. Wa an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan, barang siapa, man qara'a, membaca, harfan, 1 huruf, min, dari kitabullah, maksudnya apa? Al-Quran. Falahu bihi hasanatun, falahu bihi, maka baginya hasanatun, 1 kebaikan. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, 1 huruf dari kitabullah, bagi dia apa? 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan 1 kebaikan itu bi'ashri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, enggak. Ya. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif 1 huruf. Wallamu harfun, wallamun harfun, dan lam 1 huruf. Wa mimun harfun, dan mim 1 huruf. Seperti itu. Ini Masya Allah. Kita ngebaca alif lam mim, sudah mendapatkan
3 kebaikan, berarti kalau dilipat gandakan jadi berapa? 30. Ini Masya Allah. Ya, habis itu selesai. Alhamdulillah bisa itu 30. Ya tak mau. Ya enggak gitu juga ya. Lanjutkanlah, kan? Lanjutkan. Ini motivasi untuk kita. Kamu gratul ngebacanya, apalagi orang yang mahir akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, akan mendapatkan keutamaan hasanatun, ya al-hasanatu bi asyri amsalihah. Akan mendapatkan keutamaan tersebut. Rawahu at-Tirmidzi, riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan Imam Tirmidzi bilang hadisun hasanun sahih. Hadis yang tadi kita baca itu derajatnya adalah hasan sahih, ya. Walahu, dan dari Imam Tirmidzi juga wasahahahu, dan beliau mensahihkannya dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an, Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Oh, Masya Allah. Dikatakan kepada siapa? Sahibul Quran. Iqra ya sahibul Quran, wartaqi ya sahibul Quran, warattil, dan tartilkanlah. Maksudnya apa tartilkanlah di sini? Dan bacalah secara apa? Secara tartil, dan tartilkanlah kama kunta turattilu fid dunya, kama, seperti kunta, bacaanmu, turattilu, yang tartil, fid dunya, di dunia. Tartil artinya adalah tartilkanlah bacaanmu sebagaimana kamu membacanya secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya manzilataka, tempat tinggalmu, inda akhiril ayat, pada akhir ayat, taqra'u biha, yang kamu baca. Kedudukan seseorang di surga, ya, atau keadaan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala, manzilahnya itu sesuai dengan apa? Ayat yang terakhir dibaca. Ini Masya Allah. Disebutkan di sini, ya, dikatakan pada Al-Quran, Iqra, baca, wartaqi, dan naiklah. Maksudnya naiklah derajatnya, begitu. Warattil, dan apa? Tartilkanlah sebagaimana kamu ketika dunia membacanya secara tartil. Karena manzilahmu, kedudukanmu itu, ya, pada ayat terakhir, taqra'u biha, yang kamu baca. Ini Masya Allah, ya. Wali Ahmad, ini dari Imam Ahmad, nahwuhu min hadits Abi Sa'id, ya. Sama, ya, dari hadis Abi Sa'id. Wa fihi, dan di dalamnya, dalam riwayat Ahmad itu kalimatnya pakai kata fayaqra, maka bacalah. Kalau tadi kan pakai apa? Iqra, bacalah, gitu ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau dalam riwayat Ahmad adalah fayaqra, maka bacalah. Wa yaqra, maka bacalah. Wa yas'adu, dan naiklah, ya. Bikuli ayatin, dengan setiap satu ayat, darajatan, satu derajat. Hatta, sampai yaqra akhir syai'in ma'ahu, sampai apa? Dia membaca ayat yang terakhir, ya, sampai membaca ayat yang terakhir yang kamu baca. Intinya adalah sama, kedudukan seseorang itu adalah sampai apa? Sampai terakhir ayat yang dia baca. Dapat berapa ayat dia itu? Ya, hampir dapat berapa ayat. Ini Masya Allah. Ini motivasi buat kita. Buat apa?
Biar senang baca. Senang baca Al-Quran, baca Quran, mentadaburinya. Apalagi ini bulan Ramadan ya, Masya Allah. Wali Ahmad Aidan, dan dari Imam Ahmad juga. An Buraidah marfu'an, dari Buraidah secara marfu'. Ta'allamu surat al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah. Ya. Fadzakara misla ma taqaddama fi sahih fil Baqarati wa Ali Imran, menyebutkan ya keutamaan yang telah lalu dalam as-sahih ya, masalah keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran sama. Wa fihi, kemudian ada tambahan di dalamnya, wa innal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Qur'an yalqa, akan datang, sahibahu yaumal qiyamah, ya, kepada sahibnya di hari kiamat, hina yanshaqu anhu qabruhu, ketika terbelah darinya kuburnya tersebut, karrajuli syahibi, seperti lelaki yang wajahnya itu pucat. Jadi Al-Quran ini akan datang kepada orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya di hari kiamat itu, ya, seperti orang yang wajahnya apa? Pucat, datang, fayaqulu lahu, lalu ya akan berkata kepada orang yang membaca Al-Quran tadi, hal ta'rifuni, katanya, apakah kamu mengetahui aku? Fayaqul, orang itu bilang, ma'arifuka, aku enggak tahu kamu. Fayaqulu lahu, terus dibilang lagi, hal ta'rifuni, apakah kamu mengetahuiku? Fayaqulu, maka dijawab lagi, ma'arifuka, aku enggak tahu kamu siapa. Fayaqulu, terus dikatakan, lalu dia berkata, maaf, ana sahibuka, aku adalah sahabatmu, Al-Quran, alladzi, yang azmatuka, membuatmu kehausan, fil hawajiri, di siang hari dikarenakan membaca Al-Quran, wa ashartu lailaka, dan yang membuatmu begadang di malam hari karena apa? Membaca Al-Quran. Datang kepada orang yang membaca Al-Quran, ana sahibuka Al-Quran, aku adalah sahabatmu Al-Quran, yang kau membaca Al-Quran di siang hari sehingga engkau apa? Kehausan, ya. Engkau membaca Al-Quran di malam hari sehingga apa? Begadang. Jadi begadangnya bukan nonton bola. Begadangnya bukan nonton bola. Terus wa inna kula tajirin min wara'i tijaratihi, dan sesungguhnya kula, setiap tajirin, pedagang, min wara'i, ada min wara'i tijaratihi, min berada, wara'i di belakang, tijaratihi dagangannya. Orang dagang itu kan di mana dia? Iya, di belakang dagangannya kan gitu. Dagangannya kan di depan, dipajang di depan, kita di belakangnya begitu. Wa innaka al-yauma, katanya, dan sesungguhnya kamu hari ini, min wara'i kulli tijaratin, di belakang perdagangan. Ini Masya Allah. Jadi bahasa gampang yang mudahnya kita adalah, kalau seorang dia akrab dengan Al-Quranul Karim, seakan-akan Al-Quranul Karim itu adalah apa? Dagangannya. Yang kita itu di belakang dagangan kita, yang menunjukkan kita adalah pemiliknya. Kita yang berhak untuk mendapatkan laba dari apa? Perdagangan kita. Ya. Fayuta, maka diberikanlah al-mulka biyaminihi, kerajaan, ya, dengan tangan kanannya, diberikan pada tangan kanannya kerajaan, wal huda bishimalihi, ya, diberikan keabadian pada tangan kirinya.
Wa yudau ala rasihi tajul waqar. Wa yudau dan diletakkan ala rasihi di atas kepalanya taju al-waqar, taju mahkota, al-waqar kemuliaan. Ya. Wa yuksa dan dipakaikan kepada walidahu kedua orang tuanya. Hullataini pakaian yang bagus, la yakumu lahuma yang tidak dapat ditandingi oleh ahlu dunia. Masya Allah. Ini keutamaan orang yang dia ya tidak hanya ingat, biasanya ini jadikan dalil untuk orang yang menghafal Quran. Tapi sebenarnya zahir hadisnya tidak sekadar orang yang menghafal Quran. Tapi siapa? Orang yang membaca, orang yang mempelajari, orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Semuanya ini termasuk orang yang menghafalkannya itu akan mendapatkan keutamaan, ya, diberikan mahkota kemuliaan, dan orang tuanya itu ya akan dipakaikan pakaian kebesaran yang tidak didapatkan oleh ahlu dunia. Fayakulani, kemudian kedua orang tuanya berkata, bima kusina hadza, dengan apa kami memperoleh ini? Kok bisa dipakaikan mahkota, dipakaikan pakaian kebesaran? Kok bisa? Dari mana ini kami memperolehnya? Fayuqal, dikatakan kepada orang tuanya itu, bi akhdi waladikuma al-Qur'ana. Masya Allah. Dengan apa? Anakmu itu mengambil Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mentadaburinya, menghafalnya. Summa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah, was'ad, dan naiklah, fi darajil jannati wa ghurafiha, naik, ya, baca dan naiklah di tingkatan-tingkatan jannah, itu memiliki derajat-derajatnya. Fa huwa fi su'udin madama yaqra, dan tempat, ya, dia itu sesuai dengan tempat ayat terakhir yang dia baca, al tartila, atau dia membaca secara tartil. Iqra was'ad wa tartila, maksudnya baca dan naiklah serta bacalah dengan cara tartil, dan tempatmu di surga itu sesuai dengan terakhir ayat yang kamu baca. Wa an Anas, dan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran hum, mereka ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran mereka adalah keluarganya Allah dan kekhususannya Allah. Ini Masya Allah. Rawahu Ahmad wa Nasa'i, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.